Mari kita ngomong, mari kita ngobrol. Ayo, tanya apa lagi? Tanya random aja, hal ringan. Prabroro, Jangkar apa Nisa? Aku di Prabroro. Aku tuh cuma mikir kayak fenomena kemarin masalah pilpres ini yang paling parah saya lihat itu untuk ujaran kebenciannya kayak hate speech dan lain-lainnya itu ke Mas Ikdam, pertama ke Gus Ikdam itu parah banget. Padahal beliau cuma menghadiri undangan daripada Mas Gibran waktu itu bersama guru beliau Gus Kautsar. Yang jelas-jelas Poso sekarang 01 kan. Waktu itu Gus Ikdam hadir, wah itu mulai rame itu komen-komen gak jelas dan lain-lain, ujaran kebencian dan lain-lain. Apalagi ketika beliau bilang kalau Gus Ikdam itu senang sama Pak Prabowo. Wah tambah parah itu. Saya lihat komen-komenannya dan lain-lain, segitunya orang menghujat beliau. Kayak seakan-akan dakwah beliau selama ini itu buruk cuma gara-gara beliau menyatakan kalau beliau suka Prabowo atau menyatakan kalau beliau mendukung Prabowo. Itu aneh banget. Kemarin yang kita lihat juga yang mutual saya ya saya kenal juga yang rame itu Gus Rifkil dan Imas. Itu hate speech di komennya tuh Masya Allah, kok bisa ya orang-orang kayak gitu ya. Maksudnya aku ngeliat kayak selama ini saya suka sama Gus Ikdam, tapi semenjak jenengan 02 saya tidak respect gitu. Orang jangan berubah apa ya. Aneh banget gitu loh, maksudnya kayak kebodohan seseorang yang paling nyata adalah menuntut untuk semua orang atau menuntut orang yang dia suka untuk selalu sama dengan dia. Menuntut orang lain untuk selalu sama-sama apa yang dia mau. Itu kebodohan yang sangat amat nyata, menyala bangku itu. Pestalah. Padahal dia kecewa, dia sakit. Itu karena ekspektasi dia sendiri, bukan karena orang yang dia idolakan gitu loh. Anehnya itu maksudnya. Dan aku cuma mikir, jikalau memang kalian mengidolakan seseorang gitu, terus seseorang itu melakukan hal yang menurut kalian itu nggak cocok sama kalian atau nggak selaras sama kalian, atau mungkin hal itu menurut kalian, bagi kalian itu menyakiti hati kalian atau mengecewakan hati kalian, kalau memang kalian benar-benar bercinta, nggak bakal kayak gitu. Itu namanya pecinta amatir. Orang yang benar-benar cinta, dongnya Imam Ghazali, orang yang benar-benar cinta, jikalau kita mencintai seseorang, tidak cukup hanya dengan tidak melukai orang yang kita cintai, tetapi kita harus siap, kita harus sikap, kita harus mapan, kita harus siap sedia untuk disakiti oleh orang yang kita cintai. Itu jadi kita tidak cukup dengan tidak menyakiti orang yang kita cintai, tapi kita harus siap disakiti oleh oleh orang yang kita cintai. Nah itu baru cinta sejati. Itu baru cinta sejati. Kenapa ngomong kayak gini? Aku tuh cuma mikir, jikalau memang kalian mengidolakan seseorang gitu, terus seseorang itu melakukan hal yang menurut kalian itu nggak cocok sama kalian atau mungkin hal itu menurut kalian itu menyakiti hati kalian atau mengecewakan hati kalian, kalau memang kalian benar-benar bercinta,
rekom film. Tips agar bisa nonton film. Jujur aku selama ini nggak bisa nonton film. Bukan nggak bisa sih, kayak malas aja nonton film gitu. Makanya aku selalu miss sama orang-orang yang bisa hafal film bagus mana, film nggak bagus yang mana. Sampai film nggak bagus itu dia tonton sampai akhir, terus dia bisa nyebulin kalau film ini nggak bagus. Terus dia bisa nonton film ini sampai akhir, terus dia bisa nyebulin kalau film ini bagus. Dan hafal film yang bagus mana, film yang nggak bagus mana, dan dia bisa nonton sampai akhir. Itu keren banget. Aku nggak bisa kayak gitu. Aku nggak bisa nonton film, jujur aja sampai sekarang. Aku bisa nonton bioskop, aku bisa nonton film kalau rame-rame. Maksudnya ada temennya gitu, kayak teman-teman Zuban bareng-bareng rame-rame gitu. Bisa itu aku nonton film. Kalau cuma sendirian terus mantengin layar sendiri nggak bisa. Awal mulai ketemu Mas Danu. Awal kenal Mas Danu itu karena Mas Wahid. Kalau kalian tahu Mas Wahid itu yang biasanya nemenin saya kalau keluar kemana-mana. Sebelum akhirnya beliau menikah dan punya kesibukan sendiri, itu saya biasanya sama Mas Wahid ini kemana-mana dulu sholawatan. Bahkan yang biasanya ngajak saya ke rutin Mas Hiktam dulu, tiba-tiba habis ngopi di mana terus mampir ke rutin Mas Hiktam, ya Mas Wahid ini. Waktu itu pas saya masih mondok di mana ya, masih liburan mondok di Jakarta kalau nggak salah, mondok di Tangerang, City Tangerang itu. Saya pulang ke rumah, habis itu keluar sama Mas Wahid, diajak di Mamnu, ya kalau nggak salah di Mamnu. Itu kan Mas Danu dulu di Mamnu itu, dan Mas Danu termasuk muridnya Mas Wahid juga di kesenian di Hadroh itu. Terus waktu itu mampir ke Mamnu, ketemu sama Mas Danu, terus Mas Jojo juga waktu itu. Mas Jojo itu waktu itu jadi suara 2 kalau nggak salah. Mas Danu itu vokal utama, Mas Jojo suara 2 begitu. Itu ketemu di situ pertama kali bikin konten bareng waktu itu kalau nggak salah. Lagu Hati Nurlana kalau nggak salah, Syair Hati Nurlana waktu itu. Kita masih kecil sekali pertama ketemu Mas Danu. Habis itu ya sempat beberapa acara bareng setelah aku acara sendiri waktu di Jawa Timur. Sebelum Mas Danu official ST, dulu pernah satu acara bareng Mas Danu makingin waktu itu. Mondok berapa tahun? Mondok pertama kali di Nurul Qadim Probolinggo itu 3 tahun, di Tangerang Asitikiah 3 tahun. Kok bisa foto sama Mas Gibran? Ya bisa, emang kenapa nggak bisa? Ceritanya itu kemarin pas Haul Solo, setelah Haul Solo tiba-tiba ditelepon sama guru-guruku, sama pamanku sama guruku, suruh merapat ke hotel mana ya waktu itu di Solo untuk ketemu sama Mas Gibran. Ya ngobrol-ngobrol, makan siang, terus foto-foto, udah selesai, stop ngobrol-ngobrol. Itu jauh sebelum ada deklarasi Pilpres, deklarasi Cawapres. Bagi yang nanya mondok itu enak apa enggak, seru. Mondok itu seru. Tapi kalau kalian mau tanya enak apa enggaknya, mana ada kita melakukan hal baik terus enak gitu, langsung enak. Mana ada kayak gitu. Di pondok kita harus siap ditempa, siap pasti ada fase bosan juga di pondok, terus ada fase gak enaknya juga di pondok, dan kita harus bisa kuat menghadapi itu semua, bisa kuat melawan itu semua.
Karena dawuhnya Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar di waktu muda, maka dia akan merasakan pahitnya menjadi bodoh di masa tua. Gitu. Dan jalan menuju kebaikan pasti ada ujiannya. Kalau nggak siap sama ujiannya, jangan nyemplung situ. Di dunia ini gak ada yang instan. Di pondok itu pasti kita bakal ada seneng, ada susahnya. Senangnya banyak, susahnya juga banyak. Gitu. Senangnya kita bisa kumpul-kumpul, bisa bersosialisasi sama banyak orang. Terus pasti ada minat-minat yang kita yang kita minatin di pondok begitu. Habis itu kita nempa mental kita dohiron batin di pondok itu. Setelah itu kalau gak enaknya juga banyak. Nanti itu numpuknya hafalan dan lain-lain. Ngaji, pas ngaji ada bosennya. Habis itu hafalan belum hafal-hafal, itu pasti ada cobaan kayak gitu. Terus nggak disambang orang tua, jauh dari orang tua. Habis itu ngerasain bosan di pondok. Nanti sakit di pondok juga, nggak kayak sakit ketika di rumah gitu. Pasti ngerasain kayak gitu. Jadi memang harus kayak gitu. Gak enak toh kalau jalannya mulus toh. Hal enak itu bisa kita rasain karena kita udah ngerasain gak enak gitu loh. Ketika kita ngerasain gak enak dulu, nanti kita ngerasain hal gak enak, kita ngerasain hal enak, kerasa enak. Kalau kita enak terus mau seenak apapun rasanya biasa aja karena kebiasaan enak dari awal.